Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 2? Ya, Ibu harap anak-anak selalu sehat dan semangat dalam menjalankan belajar online. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran kelima. Anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam belajar dan ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Ibu memiliki teks. Coba anak-anak simak dan Ibu akan membacakannya. Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerakan dasar memutar. Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk. Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan ketika bermain. Nah, anak-anak, sekarang kita amati gambar, kemudian kita baca percakapannya. Siti, halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Kemudian Udin menjawab, betul, halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita menggunakan alat pel, karet untuk mengalirkan airnya? Kemudian Dayu menjawab, ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Kemudian Beni pun menjawab, di rumahku mungkin ada. Biar aku ambil sebentar ya, mudah-mudahan ada. Nah, anak-anak, berdasarkan percakapan tadi, kita dapat menemukan penggunaan kalimat tanya. Nah, contohnya yang pertama, bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Kemudian yang ketiga, di mana kita mendapatkan alat pel karet? Kemudian yang keempat, siapa yang punya? Nah, itu adalah kalimat tanya yang dapat kita temukan pada teks percakapan tadi. Nah, kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya. Kita dapat menggunakan kata tanya siapa, di mana, dan bagaimana. Nah, anak-anak, tuliskan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan gambar dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Nah, itu ada gambar anak yang sedang terjatuh, kemudian teman-teman yang lain sedang melihatnya. Nah, sebelum kalian menuliskan pertanyaannya, Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu. Yang pertama, apa yang terjadi dengan Edo? Kemudian untuk kata tanya mengapa, contoh kalimatnya yaitu mengapa Edo dapat terjatuh. Kemudian untuk kata tanya kapan, contohnya yaitu kapan Edo terjatuh. Kemudian untuk kata tanya di mana, maka kalimatnya di manakah Edo terjatuh. Kemudian untuk kata tanya siapa, kalimat yang dapat dibuat yaitu siapa sajakah yang sedang bermain dengan Edo. Kemudian untuk bagaimana, kalimatnya bagaimana sikapmu jika ada teman yang terjatuh saat sedang bermain bersama. Nah, silakan anak-anak tulis contoh pertanyaan menggunakan kata tanya apa, mengapa, kapan, di manakah, siapa, dan bagaimana. Anak-anak dapat menuliskannya di kolom komentar. Nah, anak-anak, saat Edo terjatuh, teman-teman membantu. Edo terjatuh saat bermain kucing jongkok di lapangan. Walaupun mereka berbeda suku, mereka tetap rukun dan saling tolong-menolong. Hidup rukun merupakan sikap persatuan keberagaman. Nah, anak-anak, berilah contoh olahraga yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman.
Sebelum kalian memberikan contoh, ibu memiliki contohnya. Yang pertama ada sepak bola, kemudian yang kedua ada basket, yang ketiga ada voli, yang keempat ada bulu tangkis ganda, kemudian ada dayung perahu. Nah, olahraga ini merupakan olahraga bergu, di mana dalam permainannya kita membutuhkan persatuan agar kita dapat memenangkan pertandingan. Nah, anak-anak, marilah kita bermain benar atau salah. Nanti anak-anak membacakan pernyataan, kemudian anak-anak bisa menjawab kira-kira pernyataannya itu benar atau salah. Kita mulai ya. Yang pertama, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara yaitu mengapa. Ya, menurut teman-teman, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara itu mengapa, betul atau salah ya? Silakan dijawab. Jika sudah, jawabannya adalah salah. Kemudian yang selanjutnya, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat adalah di mana. Kira-kira betul atau tidak? Jawabannya adalah benar. Kemudian yang ketiga, persatuan perlu diterapkan saat berolahraga agar kekompakan dapat terjaga. Kira-kira betul atau tidak ya? Jawabannya adalah benar. Kemudian yang terakhir, persatuan diterapkan hanya saat olahraga. Kira-kira benar atau tidak ya? Jawabannya adalah salah. Persatuan diterapkan tidak hanya saat berolahraga saja, tetapi saat kita bermain, kemudian belajar di kelas, di rumah, dan lainnya. Nah, anak-anak, terima kasih sudah belajar dengan Bu Ica. Ibu meminta tolong kepada kalian untuk mensubscribe channel ini, kemudian boleh dong di like videonya, kemudian di-share atau dibagikan kepada teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.